Ya, lanjutkan lagi. Ya, ini berikutnya adalah X kecil dikali Y kecil kan. Ya, ini kali Y kecil ke bawah. Nah, kemudian Y kecil pangkat 2. Ya. Ini pangkat 2. Drag ke bawah. Ini. Ya. Nah, kemudian dijumlahkan. Ya. Jumlah 3 kolom terakhir ini dijumlahkan. Ini sum F2 sampai F21. Ini jumlah. Kemudian drag ke kanan. Nah, hasil-hasil yang saya berikan tanda kuning ini angka penting ya, yang apa namanya itu yang akan kita pakai nanti. Kita copy paste. Nah, kita copy paste ke sini. Nah, ya. Nah, dari angka-angka ini ya, kita mendapatkan rata-rata X nah ini itu sebesar 725,9. Kemudian rata-rata Y itu adalah 8,4. Nah, kemudian ini adalah sigma XI kuadrat ya. Adalah sigma ya, XI kuadrat. Itu 145,306,6 ya. Nah, kemudian berikutnya adalah sigma XI YI. Yaitu 3108,2. Berikutnya adalah sigma YI kuadrat. Berikutnya sigma YI kuadrat. Ini adalah ini 138,8. Ini 138,8. Nah, ini adalah angka-angka kunci ya. Ini adalah angka kunci yang akan dipakai. Nah, sekarang kita menentukan beta 2 topi. Ya, beta 2 topi. Taksiran untuk beta 2. Ya. Beta 2 topi. Rumusnya ada di slide ya. Rumusnya sudah ada di slide. Kita tinggal pakai saja. Nah, itu sama dengan sigma XIYI ini 3108,2 dibagi sigma XI kuadrat nih, dibagi nih 145,306,6 ya. Nah, ini coba dihitung berapa? Pakai Excel untuk menghitungnya ya. Yaitu 3108,2 dibagi 145,306,6 ya, dapat 0,0214. Ya. Nah, kemudian beta 1 topi. Beta 1 topi itu adalah
rata-rata Y 8,4 dikurangi beta 2 topi 0,0214 dikali rata-rata X ya 725,9. Nah, ini kira-kira 8,4 dikurangi 0,0214 dikali 725,9. Berapa ya? Ada kesalahan 8,4 dikurangi 0,0214 dikali 725,9. Nah, ini. Min 7,1343. Nah, sehingga di sini akan diperoleh persamaan regresi sampel. Ya. Itu adalah YI sama dengan min 7,1343. Ya, disingkat saja min 7,13 nah ya. Ini aja lah. 7,3 ditambah 0,0214 I. Ini ya. Ditambah UI topi. Nanti saya jelaskan apa maksudnya UI topi ini. Nah, seperti itu. Ini adalah persamaan regresi sampelnya. Ya, pertanyaan pertama sudah terjawab. Nah, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan sampai persamaan regresi sampel? Nah, apakah jarak tempuh, jarak perjalanan ya, berpengaruh terhadap lama perjalanan. Ya. Nah, ini. Bahkan arah nyata 0,05. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Ya. Nah, maka untuk untuk menjawab ini kita melakukan uji hipotesis ya. Mulai dengan H0 dan H1. H0-nya apa? Apa menjadi H0? Coba. Ingat nggak tadi? H0-nya apa? Untuk menguji adanya tidaknya pengaruh. Beta 2 sama dengan 0. Ya, betul Vicky ya. Oke. Betul Vicky. Ini mendapat skor 2. Betul ya. Jadi di sini H0-nya adalah beta 2 sama dengan 0 ya. Nah, kemudian H1-nya beta 2 tidak sama dengan 0. Nah, itu ya. H3 alfa ya. Alfanya yaitu 0,05 kan? Diketahui. Nah, berikutnya apa? Langkah 4 ya. Menentukan statistik uji dan daerah kritis. Itu langkah keempat.
ya. Nah, statistik uji dipakai ya, adalah beta 2 topi ya. Kita gunakan statistik beta 2 topi. Yang ini nih. Nah, ini ya. Nih, statistik uji yang dipakai statistik T. Ini ya. Nah, ini. Statistik ujinya. Nah. Kemudian DF-nya, degree of freedom, N-2 rumusnya kan. Sampelnya ada 20 tadi, dikurangi 2, itu 18. Nah, kemudian untuk menentukan darah kritis, jangan lupa alfanya harus dibagi 2 dulu. Karena ujinya 2 sisi. Ya. Kalau dari mana 2 sisi? Karena di H1-nya itu ya kita gunakan tanda tidak sama dengan ya, ujinya 2 sisi. Jadi harus dibagi 2, 0,025. Nah, setelah itu kita lihat di apa namanya itu di tabel ya. Apa nilai T-nya untuk darah kritis seluas 0,025 dengan degree of freedom 18. Nah, ini berapa? Kita lihat di tabel T ya. Nih, kita lihat di tabel 0,025 18. Tabel T. Sebentar. Nah, ya ini tabel T. 0,025 sebelah sini ya. F-nya 18 ini. Nah, berarti dapat ini nih. Nah, ini ya. 2,101 ya. 2,101 2,101. Sehingga kita peroleh daerah kritis ya. Itu T kurang dari min 2,101 atau T lebih ya dari 2,101. Nah, ini adalah daerah penolakan ya. Ini adalah daerah penolakan. Nah, setelah itu ya, ini langkah 4 sudah selesai. Langkah 5 adalah menghitung nilai statistik uji hasil sampling. Kita menentukan nilai statistik uji hasil sampling. Nah, itu yang langkahnya cukup panjang ya. Diawali dengan menghitung dulu sigma UI topi kuadrat. Ya. Sigma UI topi kuadrat. Kita lihat rumusnya. Nah, ini ya, sigma UI topi kuadrat. Nah, ini rumusnya ya. Kita copy paste. Nah, sama dengan saat ini kita salin saja, kita copy paste yang ini supaya ngebolak-balik scroll ke atas. Nah, ini angka-angka pentingnya ini, angka-angka kuncinya. Nah, sigma Y kuadrat ini ya, 138,8 dikurangi ya. Kemudian ini ada bentuk kuadrat di sini. Sigma XYI ini 3108,2 dibagi sigma X kuadrat ini 145.306,2.
Nah, ini kita hitung. Ya, itu 138,8 dikurangi 3108,2 pangkat 2 dibagi 145.306,6. Nah, 2,314. Nih hasilnya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah menghitung sigma topi. Ya. Nah, ini sigma topi. Rumusnya ini. Nah, berarti ini sama dengan akar dari sigma UI topi kuadrat yang perlu dihitung tadi 72,314 dibagi N-2, 20-2 ya. N-nya ukuran sampel, tadi ada 20 kan. Nah, ini berapa? Kita hitung akar dari 72,314 dibagi 18. Jawabannya adalah 2,0044. Nah, baru kemudian kita hitung standard error beta 2 topi. Nah, ini rumusnya. Standard error. Ini. Nah, ini ya. Sama dengan sigma topi 2,0044 dibagi akar sigma xi kuadrat ya. Sigma xi kuadrat ini ya. 145.306,6. Ini mendekati berapa? Dengan ini dibagi akar 145.306,6 ya, 0,0055. Nah, ya. Nah, baru terakhir kita hitung nilai T hasil sampling. Ini rumus T-nya. Nah, ini ya. Dengan beta 2 topi tadi sudah dihitung ya, beta 2 topi ini nih. Beta 2 topi. Nah, ini ya, 0,0214 dikurangi beta 0 ya. Beta 0 itu yang ini yang ada di hipotesis 0 ya, ini 0 nilainya
dibagi standard error-nya ini 0,0053. Ini kira-kira berapa nih ya? 214 dibagi 53 ya. 214 dibagi 53. 4,038. Ya. Nah, kita lihat bahwa nilai T ini bagaimana nih? Ya. Ini nilai T kan? Nah ini. Itu lebih dari ini nih, lebih dari 2,101. Ya. Nah, berarti di sini kita tolak. Ya. Tolak H0. Nah, ketika kita menolak H0, maka kesimpulannya adalah tadi kan ini apa namanya itu jarak perjalanan tidak berpengaruh terhadap lama perjalanan. Nah, kalau yang ini H1-nya berpengaruh. Ini berpengaruh. Nah, ketika H0 ditolak, maka H1 diterima. Ya. Jadi jarak perjalanan berpengaruh terhadap lama perjalanan. Nah, pertanyaan saya adalah apakah di dalam kali ini uji hipotesis ini signifikan atau tidak? Apakah uji hipotesis ini signifikan atau tidak? Signifikan, Pak. Ya, mengapa? Karena dari hasil perhitungan tadi menolak K0, Pak. Ya, betul. Ya, dalam hal ini kita berhasil menolak K0 ya, sehingga uji ini signifikan ya. Signifikan berpengaruh terhadap lama perjalanan. Oke, Devi ya tadi yang jawab. Oke. Devi mendapat skor 2. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Nah, di sini kita menyimpulkan ya. Ini kesimpulan kita. Itu jarak perjalanan signifikan berpengaruh terhadap lama perjalanan. Itu adalah kesimpulan yang kita buat. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah kesimpulan yang kita buat ini mungkin salah? Apakah kesimpulan yang kita buat ini mungkin salah atau tidak? Tidak. Siapa yang menjawab? Mungkin. Mungkin. Berapa peluang salahnya? Berapa peluang salah? Berapa? 5%, Pak. Betul, ya, Adi Enggal, betul, ya. Jadi peluang kita salah di dalam menyimpulkan ini itu 5%, cukup kecil, ya. Dengan kata lain kemungkinan besar benar ini kesimpulannya. Ya. Nah, tadi apa Adi Enggal ya. Nah, memang itu perlu sudah ingat ya bahwa pengambilan kesimpulan secara statistik menggunakan hasil sampling ya itu selalu mengandung kemungkinan untuk salah ya karena ada sifat untung-untungan di dalam proses pengambilan sampel ya di Enggal dapat skor. Nah, peluang kita salah di dalam menolak H0 itulah alfa ya. Jadi apa alfa itu atau taraf nyata ya? Taraf nyata itu adalah peluang kita salah ya ketika kita menolak H0 ya. Nah, itu
apa namanya itu tadi ya ini sudah ya. Oke. Nah, sekarang muncul pertanyaan baru ya. Muncul pertanyaan baru begini. Tadi kan dikatakan berpengaruh nih ya. Ini ada sudah disimpulkan bahwa pengaruhnya signifikan ya. Tapi sekarang pertanyaannya begini ya. Seberapa besar pengaruh apa namanya itu pengaruh jarak perjalanan ya terhadap ya lama perjalanan. Nah, itu pengaruhnya. Nah, ini secara statistik diukurnya dari ini koefisien determinasi R kuadrat. Nah, ini ya. Ini ada di slide ya. Itu diukurnya dari R kuadrat untuk mengukur seberapa besar pengaruhnya ya. Nah, ini rumusnya adalah beta 2 topi kuadrat dikali sigma xi kuadrat dibagi sigma yi kuadrat ya. Ini namanya adalah koefisien determinasi namanya. Koefisien determinasi R kuadrat. Itu untuk mengukur besarnya pengaruh itu. Nah, seperti kita kerjakan kuadrat sama dengan beta 2 topi kuadrat dulu ya. Nah, beta 2 topi tadi berapa ya? Beta 2 topi 0,0214. 0,0214 kali dikali sigma xi kuadrat. Sigma xi kuadrat itu ini 145.306,6 dibagi sigma yi kuadrat ya. Sigma y kuadrat itu ini 138,8. 138,8. Nih. Nah, berapa nih? Ya. Sama dengan 0,02142 dikali 145.306,6 dibagi 138,8. Nah, ini adalah 47,94%. Ya. Nah, ini di dalam praktek ditafsirkannya sebagai oke, kalau dalam statistik ya, kalau dalam statistik dikatakan bahwa 47,94% variabilitas dalam lama perjalanan dapat dijelaskan oleh jarak tempuh atau jarak perjalanan. 52,06%. 52,06% sisanya adalah karena faktor-faktor lain yang mungkin saja berpengaruh terhadap lama perjalanan, namun
tidak dimasukkan atau tidak diperhitungkan dalam model regresi. Itu kalau secara statistik seperti itu ya. Nah, kalau di dalam penafsiran lainnya ya dikatakan bahwa besarnya pengaruh apa namanya itu jarak tempuh, jarak perjalanan terhadap lama perjalanan adalah 47,94%. Nah, ini penafsiran ininya ya, penafsiran di dalam praktek ya. Ini penafsiran praktek seperti itu. Ya. Besarnya pengaruh jarak perjalanan terhadap lama perjalanan adalah 47,92%. Ya. Nah, ini adalah jawabannya untuk pertanyaan ini. Sebesar pengaruh jawabannya ini. Nah, ini. Nah, tadi ada yang dijawab itu adalah mengenai UI ya. Tadi di awal saya katakan bahwa pembahasan mengenai UI ini ditunda ya. Tadi kan ada ini nih. Di persamaan regresi ini ada UI. Nah, ini. Nah, ini apa maksudnya UI ini ya? Nah, dalam statistika ya, ini dinamakan dengan error ya, error term ya, atau disturbance ya. Ada yang menamakan disturbance, ada juga yang menamakan error term ya. Nah, di dalam praktek ya, ini dikatakan bahwa UI ini mewakili faktor-faktor lain ya yang mungkin saja berpengaruh terhadap Y ini, namun tidak dimasukkan ke dalam model regresi. Ya, itu dalam praktek ditafsirkannya seperti itu. Contohnya gini, contohnya. Ya. Tadi kan di soal yang apakah promosi berpengaruh terhadap penjualan. Ya, tadi kan sudah disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan. Tadi kan, nah ini. Promosi berpengaruh signifikan terhadap penjualan. Ya. Nah, namun kita tahu bahwa yang berpengaruh terhadap penjualan itu bukan cuma promosi aja, ada faktor-faktor lain kan. Ya misal barangkali keramah-tamahan dari petugas penjualan itu berpengaruh juga keramah-tamahannya ya. Atau misalnya dipengaruhi juga dengan berapa banyak toko retail yang menjual barang ini. Ya, barangkali dipengaruhi juga oleh banyaknya toko retail ya. Nah, jadi bisa jadi ada faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap penjualan, ya, tapi tidak diperhitungkan di dalam model ini. Nah, itu diwakili oleh UI tadi. Ya. Jadi UI tadi itu mewakili faktor-faktor lain yang mungkin saja berpengaruh terhadap variabel terikat, namun tidak dimasukkan ke dalam model regresi. Nah, itu kalau dalam praktek penafsirannya seperti itu mengenai UI ya. Nah, kemudian ya di sini saya perlu juga mengingatkan mengenai penyalahgunaan model regresi ya, penyalahgunaan model regresi atau salah kaprah mengenai penerapan model regresi ya. Nah, tadi dikatakan bahwa regresi itu digunakan untuk memeriksa ya apakah satu hal berpengaruh tidak terhadap hal yang lain. Ya, tadi kan dikatakan begitu ya. Nah, namun ya itu harus ada satu perhatian khusus ya. Tidak bisa sembarangan kita menerapkan regresi ini ya untuk memeriksa pengaruh itu ya. Nah, namun hal yang mau diperiksa pengaruhnya itu harus ada teorinya dalam suatu ilmu. Ya, contohnya begini. Saya berikan contoh ya. Saya berikan contoh yang salah ya. Nah, itu diistilahkan dengan spurious regression. Ya. Ada yang tahu artinya spurious itu apa? Ya. Spurious itu ya, artinya itu adalah
itu salah ya, walaupun tampak benar, walaupun tampaknya benar, tampaknya benar. Nah, gini ya, kita nggak bisa sembarangan menguji adanya pengaruh itu. Contohnya gini, kita nggak boleh melakukan pengujian begini ya. Apakah misalnya ya, nilai statistika ya berpengaruh terhadap lamanya perawatan ya. Perawatan ketika terkena COVID. Nah, kita sembarangan nih nyoba-nyoba kayak begitu ya. Kita punya dugaan nilai statistika ini berpengaruh terhadap lamanya perawatan ketika terkena COVID. Nah, kemudian kita sampling nih ya. Di antara orang-orang yang kena COVID itu ya yang dirawat itu nilai statistikanya berapa waktu itu ya. Nah, diambillah misalnya 50 sampel ya. Nah, ternyata hasilnya signifikan misalnya ya. Misalnya ternyata hasilnya signifikan tuh ya. Nah, sekarang apakah dengan demikian ya kesimpulan kita itu benar ya bahwa nilai statistika ini berpengaruh terhadap lamanya perawatan. Nah, ya itu adalah omong kosong ya, omong kosong. Walaupun hasilnya signifikan, tapi kalau tidak didasarkan pada satu teori, tidak ada teori yang bisa menjelaskan ini, maka hasil tersebut harus diabaikan ya, dianggap tidak pernah ada ya. Itu namanya spurious regression, regresi yang salah ya, walaupun tampaknya benar. Jadi kita tidak boleh mencoba-coba begitu asal-asalan. Kita coba ini berpengaruh nggak terhadap hal itu, nggak boleh. Kalau tidak didasarkan pada satu teori, ya kita tidak boleh melakukan regresi ini. Ya, nah itu namanya spurious regression, ya regresi yang salah walaupun tampak benar. Ya. Nah ini nggak boleh kita melakukan itu. Ya. Nah itu adalah materi terakhir statistika. Ya. Nanti akan ada satu pengarahan ya khusus untuk mengenai ujian akhir. Ya. Nanti akan saya arahkan baik